memasuki laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi timnas Bahrain. Pertemuan kedua timnas ini direncanakan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari Selasa, tanggal 25 Maret pukul 9 malam. Pertandingan Indonesia versus Bahrain ini tengah menjadi sorotan publik, lantaran tiket pertandingan timnas Indonesia versus Bahrain dinyatakan ludes terjual. Habisnya, tiket tersebut juga sudah diumumkan oleh PSSI lewat story akun Timnas Indonesia. Ludesnya tiket dalam waktu singkat membuat para fans dari tim nasional Bahrain terkejut, karena antusiasme yang sangat tinggi dari para penggemar sepak bola Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa olahraga sepak bola di Indonesia semakin maju dan didukung oleh masyarakat Indonesia. Laris manisnya tiket ini menunjukkan antusiasme masyarakat Indonesia terhadap tim nasional sepak bola sangat tinggi. Ludesnya tiket pertandingan ini menjadi bukti nyata dukungan luar biasa dari masyarakat Indonesia kepada timnas, dan diharapkan dapat memberikan semangat tambahan bagi para pemain untuk meraih hasil terbaik. Melihat kapasitas Stadion GBK sendiri berkapasitas 70.000 penonton, dijamin di laga nanti Bahrain akan kena mental. Kita akan sambut Bahrain dengan kejutan-kejutan tak terduga. Halo Bahrain, 70.000 supporter Indonesia menunggu kalian. Tapi insya Allah dukungan kami PSSI untuk tim nasional tanggal 21 mereka langsung pulang pakai charter flight. Di balik itu, timnas Indonesia sendiri mulai dari sekarang sudah mulai membuka mata lebar-lebar untuk mempersiapkan diri menatap kuatnya persaingan sepak bola Asia hingga dunia. Maka dalam hal ini PSSI mempersatukan seluruh elemen hingga melihatkan sejumlah orang yang memiliki pengalaman profesional tinggi di dunia sepak bola. Secara global, perubahan besar PSSI secara totalitas sudah dimulai, dengan perombakan perubahan mulai dari bawah hingga ke atas. Indonesia yang mulai mempersiapkan diri di persaingan sepak bola dunia. Tentu, kita memerlukan individu-individu yang memang bisa menjadi bagian kita dalam membangun program ini. Salah satunya adalah memboyong Jordi Krupp sebagai penasihat timnas Indonesia. Kemudian, Patrick Kluivert bersama Alex Pastoor akan menyulap permainan timnas Indonesia lebih menyerang, dengan taktikal permainan yang dinamis dan lebih efisien. Total football dengan ball positionation tinggi akan jadi penekanan bagi lawan saat menghadapi 4 laga yang tersisa, untuk segera mengembalikan filosofi ciri khas sepak bola Indonesia yang cenderung menyerupai filosofi sepak bola Eropa dengan penguasaan bola sebanyak mungkin. Pendekatan tersebut dinilai sangat sinkron untuk diterapkan pada timnas Indonesia yang sudah didominasi dengan pemain berlevel Eropa. Walau Alex Pastoor baru menganalisa permainan timnas Indonesia, bahkan ia mengaku bahwa materi pemain timnas Indonesia sangat bagus. Ia merasa sangat bersemangat meningkatkan kualitas permainan total football kepada para pemain timnas. Tentu hadirnya Patrick Kluivert dan staf pelatih lainnya akan sesegera mungkin mengubah filosofi permainan. Permainan timnas Indonesia sebelumnya cenderung defensif dengan strategi serangan balik. Di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert, ia akan mengembalikan jati diri para pemain keturunan dengan kecenderungan total football. Alex Pastoor juga mengaku pertahanan Indonesia sudah sangat baik, tinggal mengubah taktikal total football secara efektif dan dinamis. Tentu kita sudah tidak sabar melihat skuad Garuda di bawah asuhan Patrick Kluivert. Kita doakan semoga saat away ke markas Australia, timnas Indonesia mendapatkan kemenangan. Fans Indonesia harus bangga dengan markas timnas Indonesia, meski selalu dikritik karena rumputnya yang kurang bagus. Namun baru-baru ini Stadion Gelora Bung Karno masuk 10 besar stadion terbaik di dunia versi Ticketgung. Bahkan kan melihat rilisan hasil survei, markas Indonesia ini sejajar dengan kandang Manchester United yaitu Old Trafford dan Stadion Bernabeu kandang Real Madrid. Baru-baru ini juga pengelolaan rumput Stadion Gelora Bung Karno diambil oleh PT Lestarindo. Karena banyaknya kritikan kepada pengelola GBK yang dianggap tidak becus merawat rumput GBK, PT Harapan Jaya Lestarindo telah kembali dipercaya sebagai vendor pemeliharaan lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno.
Perusahaan ini memiliki rekam jejak panjang dalam merawat berbagai stadion di Indonesia sejak didirikan pada tahun 2004. Hingga saat ini, Lestarindo telah menangani pemeliharaan rumput di setidaknya 17 stadion di seluruh negeri. Kembalinya Lestarindo sebagai pengelola lapangan GBK diharapkan dapat meningkatkan kualitas rumput stadion, terutama setelah kritik-kritik yang muncul terkait kondisi lapangan yang bergelombang dan tidak rata pada beberapa pertandingan internasional sebelumnya. Erick Thohir telah menyampaikan pentingnya perbaikan kualitas rumput kepada pengelola GBK, tentu untuk menjaga reputasi stadion sebagai tempat bersejarah bagi timnas Indonesia. Jangan sampai media-media dunia mengkritik dengan jeleknya stadion GBK. Apalagi saat timnas Indonesia bermain, diperkirakan ada 200 negara yang menonton di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di balik itu, mungkin kita bertanya-tanya, kenapa timnas Indonesia jika tanding wajib menyewa stadion utama Gelora Bung Karno, padahal punya negara? Ini alasannya. Euforia sepak bola tanah air kembali menggelora setelah Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Biasanya masyarakat Indonesia hanya menyaksikan timnas Garuda bermain di level AFF saja. Namun kali ini jutaan fans Indonesia terus menjadi saksi, di mana skuad Garuda terus berjuang di babak kualifikasi Piala Dunia di grup C. Namun kadang ketika bermain di GBK, beberapa fans Indonesia kadang mengeluh dengan mahalnya tiket yang disediakan oleh PSSI. Berbeda dengan tiket ketika Indonesia berlaga di AFF, harga tiketnya bahkan sangat murah. Namun kali ini, ketika Indonesia berjuang di babak kualifikasi Piala Dunia, harga tiketnya melonjak tajam, ratusan ribu bahkan hingga jutaan rupiah. Mengapa bisa demikian? Anggota AXO PSSI, Arya Sinulinga menjelaskan bahwa mahalnya harga tiket adalah untuk membantu operasional timnas Indonesia. Apalagi timnas Indonesia yang dulu dan sekarang sangatlah berbeda. Sekarang perjuangan skuad Garuda berada di level dunia, bukan ASEAN lagi. Kemudian, selain untuk membayar gaji pelatih dan para staf pelatih yang cukup tinggi, hal ini juga digunakan untuk membayar sewa stadion utama Gelora Bung Karno. Ya, seluruh fasilitas yang ada di kawasan Gelora Bung Karno tidak bisa dipakai cuma-cuma. Menurut berita yang Mimin rangkum dari berbagai sumber, semua pihak yang ingin menggunakan fasilitas di kawasan tersebut harus membayar uang sewa kepada pusat pengelola kawasan Gelora Bung Karno. Gelora Bung Karno merupakan kawasan yang dibangun oleh negara dan pengelolaannya menggunakan dana APBN. Untuk itu, wajar jika negara yang harus mendapat pendapatan dari tempat tersebut melalui PPK Stadion GBK. Hal itu juga sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2018 tentang tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno pada Kementerian Sekretariat Negara. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa jika ingin menyewa stadion utama Gelora Bung Karno, harus membayar sewa sebesar 450 juta per 12 jam. Uang tersebut nantinya akan masuk ke dalam kas negara bukan pajak. Oleh sebab itu, semua pihak wajib membayar uang sewa saat ingin menggunakan Gelora Bung Karno. Namun yang jadi pertanyaan, kenapa timnas Indonesia jika tanding wajib menyewa stadion utama Gelora Bung Karno padahal punya negara? Alasannya adalah karena timnas Indonesia bergerak di bawah komando PSSI, sedangkan PSSI sejatinya bukanlah lembaga negara, melainkan lembaga independen yang bertugas untuk mengurusi sepak bola di Indonesia. Something to prove, I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic.